Konser ini memang tidak berjalan seperti yang direncanakan semula. Tak ada pengeras suara, tak ada sound system, tak ada lampu sorot dan properti panggung yang meriah. Namun demikian, atraksi Cowboy Junior patut diacungi jempol. Mereka tetap bernyanyi dengan semangat. Seneng banget pas deket-deket mereka langsung deg-degan gitu rasanya. Cendra Kasih, tokoh maknya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan tersebut digambarkan sebagai sosok ibu Betawi yang sederhana, polos, namun keibuan dan sangat bijaksana. Sayang, sosok Aminah tak lagi setegar maknya di sinetron. Kini wanita 72 tahun tersebut harus tergolek tak berdaya di ranjang. Ia tak bisa duduk, apalagi sampai berdiri. Sejak terserang stroke beberapa tahun silam, kesehatannya terus menurun. Derita kian bertambah setelah kedua matanya tak bisa melihat. Udah mendingan udah bisa makan, biar itu. Tadi kan saya 6 bulan tuh nggak bisa makan, nggak makan nggak apa. Nah sekarang udah mulai bisa ngunyah gitu, udah bisa makan, biar cuma nggak banyak. Kalau mata memang yang kanan sudah nggak bisa ya, yang kiri mungkin ada harapan. Kalau ibu udah duduk, saya bisa bawa ibu berobat lagi ke rumah sakit, ke eye center. Nanti kita tinggal tunggu apa dokter mau operasi mata yang kiri atau tidak. Kan selama ini gua vitamin untuk syaraf matanya kita tetap kasih minum terus gitu. Cuma upaya untuk ibu bisa duduk aja yang kuat gitu, itu yang paling penting. Aminah adalah tokoh legendaris yang masih terus dikenang hingga saat ini. Meski hanya bisa berbaring, namun Aminah tetap menghibur masyarakat lewat aktingnya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Sinetron yang disutradarai Rano Karno ini kembali hadir lepas tengah hari di RCTI. Bersama almarhum Benyamin S., Rano Karno, Mandra, Suti Karno, dan yang lainnya, Aminah berhasil membangun karakter sebuah keluarga Betawi yang apa adanya. Pokoknya gue gak mau tahu. Oplet gue mesti mulus. Oplet kita kan gak apa-apa, Be. Gak apa-apaan, lo lihat kaca belakangnya pecah begini. Itu sih pecah udah lama, Bang. Kok gitu sih, Bang? Diam ah. Gue kesel sih. Dulu tahu gak? Ini mobil semenjak zaman Jepang belum pernah ditabrak. Kalau nabrak emang sering. Udah deh, Bang. Orang oplet cuma gompal sedikit aja juga. Ya, Sidul itu sebuah karakter yang kita mainkan nggak jauh-jauh sama diri kita sendiri. Ya, ibaratnya Mas Rano kasih peran itu pas. Sidul itu kan saya sudah melihat bukan seperti proyek atau pekerjaan lagi gitu. Saya melihat seperti sudah menjadi bagian hidup saya kan. Belahan jiwa saya gitu. Memang masih suka ini sih, masih ya terharu juga sih, masih ya nggak dilupain gitu sama penggemar-penggemar yang lama dan juga dapat penggemar baru, anak-anak kecil. Iya, pada saat itu kan kita dengan gaya ceplos-ceplos. Yang memang di konsep kita itu Betawi goblok abis gitu. Udah sampai gitu memang nggak bisa baca total. Sidul Anak Sekolahan memang fenomenal. Meski sudah berkali-kali ditayangkan ulang, sinetron ini tetap mampu menyedot perhatian pemirsa televisi. Bagi Rano Karno, Sidul Anak Sekolahan bisa sukses karena mengisahkan kehidupan keluarga Betawi secara jujur. Tak ada yang berlebihan. Memanfaatkan lahan sewaan dan mobil tua yang dijadikan oplet, Rano Karno mampu membuat sebuah kisah drama yang selalu update hingga saat ini. Pernah ke rumah dia. Nah, ini dulu nih rumah Karyo nih. Cuman tembok kita tutup pakai papan. Kamar mandinya Mandra, sumurnya sumur-sumuran. Nah, ini terasnya, ini teras dulu nih. Ini batas terasnya nih. Sampai sama sini ini kamar dulu nih. Nah, memang dulu semua kan kita bikin pakai triplek. Jadi kalau kita mau syuting, semua tembok tuh kita bisa buka. Jadi sistem ke knockdown gitu, Bang? Knockdown semua. Jadi per tembok itu kita bikin kunci lah. Jadi kalau kameranya mau ini, buka dulu kamera supaya bisa lebih ini. Ya nggak bisa dibuka, cuma genteng doang. Kalau yang lain kita bisa warung minyak sini nih. Masih ada teras-teras.
Pohon sawo. Kira-kira tahun berapa? Waduh, ini mobil kalau ini tahun 57. Tapi saya beli ya tahun-tahun 92 lah. Belinya murah, benerin yang mahal. Cuman memang sengaja saya jaga originalitasnya. Sidul ini sepertinya abadi gitu, kayaknya tayangan sepanjang masa gitu, kayaknya mereka masih bisa menerima, terus artinya tayangan sinetron ini update gitu kan, bisa selalu diterima. Sayang, ketika sinetron ini kembali diputar ulang, Aminah Cendrakasih tak lagi bebas menikmatinya. Ia hanya bisa mendengar. Meski demikian, ia berharap bisa segera pulih. Ia ingin sekali berakting di depan kamera untuk memuaskan dahaga para penggemarnya lewat cerita lanjutan kehidupan Sidul. Ya mudah-mudahan. Kan Sidul bilang kalau nggak bisa kemana, kemari syutingnya di sini katanya. Di kamar ini kalau nggak bisa gerak, nggak bisa, udah di syuting di sini gitu. Udah bilang gitu, yang penting ada, nyak tuh ada gitu. Pagelaran penuh kemegahan kembali hadir. Dua maestro dengan visi bermusik yang berbeda disatukan di panggung Mahakarya. Penampilan spesial dari para bintang bersama Ari Lasso, Mahadewa, Sandi Sandoro, Mike Mohede. Cowboy Junior akhirnya berhasil mengukir sejarah dengan konser di dalam pesawat terbang. Meskipun konser ini tak seperti yang mereka harapkan, namun Cowboy Junior tetap bangga karena bisa memuaskan penggemar mereka sambil terbang di udara. Kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air di Bali baru-baru ini tak membuat Cowboy Junior mengurungkan niat mereka untuk mengadakan konser mini di angkasa. Sabtu 20 April lalu, Bastian, Kiki, Aldi, dan Iqbal sukses mengukir sejarah. Mereka menggelar konser mini di hadapan para penggemar persis di ketinggian 39.000 kaki. Makasih udah ikut Cowboy Junior ke atas pesawat. Sekarang kita akan nyanyi 2 lagu. Konser ini memang tidak berjalan seperti yang direncanakan semula. Tak ada pengeras suara, tak ada sound system, tak ada lampu sorot dan properti panggung yang meriah. Namun demikian, atraksi Cowboy Junior patut diacungi jempol. Mereka tetap bernyanyi dengan semangat. Seneng banget pas deket-deket mereka langsung deg-degan gitu rasanya. Habis itu pokoknya Cowboy Junior punya fans yang cukup banyak. Bahkan fans yang satu ini rela jauh-jauh datang dari Singapura untuk bisa menyaksikan konser Cowboy Junior di dalam pesawat. How do you feel about the concert? The concert is very... I like it so much. Yeah, thank you. Why you know the concert is now? Because many people write on the Twitter. Oh, katanya dia lihat di Twitter kabarnya. Aku tahu bahasa. Oh, jadi kamu senang bisa ada di sini? Ya nggak bisa. Seneng banget, bangga, bersyukur. Ini mudah-mudahan bisa jadi sejarah buat industri musik Indonesia ya. Karena ya ini luar biasa banget gitu. Berdiri di panggung dunia itu rasanya wow, luar biasa sekali ya. It's once in a lifetime experience. Berbagi cerita dan pengalaman, menjadi duta bangsa, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. I believe it's every woman's dream. Kali ini, Indonesia yang jadi tuan rumahnya. Bring Indonesia's beauty to the world. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda.
Saksikan terus kabar-kabar serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.